Apa resikonya jika kita telat bayar di aplikasi pinjaman online legal yaitu Modal Nasional atau mungkin biasa teman-teman sebut semuanya Monas ya, Modal Nasional. Nah, Modal Nasional adalah aplikasi pinjol legal yang mana pinjol ini tentunya memiliki resiko-resiko yang hampir sama dengan pinjol-pinjol pada umumnya. Nah, dari sini teman-teman harusnya tahu bahwa ini bukan sesuatu yang menakutkan. Tapi ya, yuk kita akan bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, semoga teman-teman sehat-sehat selalu dan semoga teman-teman semua tetap tegar menghadapi segala macam situasi ataupun kondisi di saat kalian telat bayar dan punya hutang melimpah di aplikasi pinjaman online, terutama di Modal Nasional. Nah, sebelum itu yuk mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita harapkan, semoga Tuhan mau menolong kita, semoga Tuhan juga mau memberikan petunjuk dan melimpahkan rezeki kita agar kita bisa melewati masa-masa sulit seperti ini. Amin amin ya robbal alamin. Jangan remehkan doa, sekali lagi, jangan remehkan doa. Karena dengan berdoa, itu setidaknya kalian meningkatkan mentalitas kalian. Meningkatkan pikiran-pikiran kalian agar bisa lebih positif lagi. Dan tidak terjebak di pikiran negatif. Karena sekali lagi, kita itu menderita karena gagal bayar pinjol, itu sebenarnya karena pikiran kita sendiri. Ya, memang faktor-faktor eksternal seperti teroran pinjol, terus kemudian penyebaran data, terus kemudian ancaman-ancaman dan lain sebagainya, itu tentu juga akan menjadi sesuatu yang tidak mengenakan, menjadi sesuatu pemicu kenapa kita berpikir negatif. Tapi kembali lagi, ketika dari dalam diri kita sudah bisa berpikir positif, maka otomatis kita akan bisa menangkal semua paparan-paparan negatif tadi itu, teman-teman. Nah, oke, yang ingin saya sampaikan di video kali ini adalah terkait masalah Modal Nasional. Seperti yang kita ketahui, pasti di antara teman-teman itu pengen bertanya-tanya gitu loh. Apakah ada DC lapangannya? Kalau sudah setelah 1 tahun di Modal Nasional itu apa yang akan terjadi gitu ya? Kira-kira apa? Mungkin ini bisa dijadikan gambaran jika teman-teman baru mau akan gagal bayar atau baru telat gagal bayar di aplikasi Modal Nasional atau Monas tadi ya. Pertama-tama kita akan bahas mulai dari segi denda dan juga bunga. Nah, denda dan bunga memang akan terus bertambah, teman-teman. Tetapi dia tidak akan bertambah selama-lamanya. Dia akan berhenti ketika sudah 100% dari hutang pokok. Jadi ada maksimalnya. Ya, jadi nggak bakal bisa berkali-kali lipat. Paling mentok 2 kali lipat lebih sedikit aja. Nah, selanjutnya setelah denda, kita tahu ya denda itu adalah sesuatu yang mungkin menakutkan bagi sebagian orang. Tapi terkadang kita sudah mulai pasrah nih. Wah, biarlah denda semakin tinggi, ya udahlah. Yang penting gimana nih soal DC lapangannya. Nah, ini juga sesuatu yang penting juga, teman-teman. Kenapa saya bilang ini sesuatu yang penting juga? Karena gini, DC lapangan ini tentu saja dari Modal Nasional ini tentu saja akan juga menjadi sebuah hal yang paling dibicarakan atau paling menakutkan. Ya, penagihannya dan lain sebagainya. Tapi sebelum kita beranjak ke DC lapangan, harusnya kita akan berhadapan dengan DC yang ada di kantor mereka terlebih dahulu. Mereka akan terus menagih, mereka akan terus gencar. Apalagi dari H-3 atau H-7 itu sudah mulai ada penagihan-penagihan, pengingatan lah ya. Mengingatkan jatuh tempo dan lain sebagainya. Tapi ya kembali lagi nih, setelah itu pasti kita akan semakin gencar dan ditagih, dan puncaknya biasanya akan mendatangkan DC lapangan untuk datang ke rumah. Biasanya kalau udah lebih dari 1 bulan, itu kemungkinan besar sudah datang DC-nya. Tapi kembali lagi, kita harus tahu, di Modal Nasional ini DC lapangannya ada berapa sih? DC lapangannya ini ada di kota mana aja sih? Wilayah mananya aja? Terus kemudian kapan dia datang? Terus kemudian apakah pasti datengin atau tidak? Nah, ini kita harus tahu. Nah, setahu saya dari informasi yang sudah saya kumpulkan dari berbagai macam sumber, Modal Nasional memang sudah ada DC lapangan, tetapi dia masih di area Jabodetabek saja. Nah, kalau dia berada di area Jabodetabek saja, artinya ya buat teman-teman yang di kota lain tidak perlu khawatir, karena ya kemungkinan kalian ditengin akan semakin kecil ya. Jadi masalah DC sebenarnya bukan masalah utama. Masalah DT harusnya bisa kok kalian hadapi. Mungkin buat yang baru pertama kali dan belum pernah didatengin DC akan was-was dan berpikiran kemana-mana. Ya kembali lagi loh, itu tadi. Ya kita harus bisa mengontrol pikiran kita. Nah, padahal DC juga nggak semenyeramkan yang kita bayangkan. Ya, jadi DC pasti akan selalu menjadi sebuah ketakutan bagi teman-teman. Tapi saya yakin teman-teman di luar sana juga pasti bisa kok, dan pasti akan melewati masa ini.
Ya, DC datang, nanti kalian akan berpikir, wah ya udahlah, nanti datang lagi juga bukan hal yang masalah, seperti itu. Jadi bukan alasan hal ini yang akan membuat kalian gali lubang tutup lubang ya. Demi membayar hutang modal nasional, kalian rela meminjam di banyak aplikasi dan nominal hutang kalian semakin besar. Saya ingatkan, lebih baik gagal bayar di satu aplikasi saja dibandingkan kita gagal bayar di banyak aplikasi. Itu akan sangat-sangat menyusahkan. Itu akan sangat-sangat merepotkan sekali teman-teman. Ya, jadi mungkin segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Tidak akan ada hal-hal lain. Tidak akan pernah kalian dipidana karena gagal bayar di modal nasional. Tidak akan teman-teman dipenjara karena telat bayar di modal nasional. Tidak akan terjadi hal-hal buruk lainnya. Resiko terberat sudah ada di aturan ya, yaitu slik OJK, kalian akan jadi kredit macet dan nggak bisa pinjam-pinjam lagi. Itu resiko terberatnya, bukan DC yang datang. DC pun sudah ada aturan jelas yang melarang mereka untuk melakukan tindakan-tindakan tercela. Ya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.